Anubis adalah salah satu dewa paling penting dalam mitologi Mesir kuno, terutama terkait dengan kematian dan dunia bawah. Ia digambarkan memiliki tubuh manusia, dengan kepala serigala atau jakal berwarna hitam. Warna hitam dipilih bukan hanya karena serigala identik dengan makam, tetapi juga melambangkan kesuburan tanah Nil dan kebangkitan. Anubis dipandang sebagai pelindung makam dan pembimbing arwah menuju akhirat. Kehadirannya sering disebut dalam teks-teks kuno, terutama sejak periode Kerajaan Lama Mesir. Perannya begitu penting, sehingga namanya tercatat dalam banyak prasasti dan kitab pemakaman. Dalam mitologi, Anubis dikenal dengan nama Mesir kuno Inpu atau Anpu, yang berarti pengusung anak anjing. Nama ini merujuk pada hubungannya dengan serigala atau jakal yang sering berkeliaran di sekitar kuburan. Bangsa Mesir melihat perilaku hewan-hewan tersebut sebagai tanda adanya kekuatan spiritual. Oleh karena itu, sosok Anubis dibentuk sebagai pengendali roh dan pelindung jenazah. Perannya dianggap vital karena orang Mesir percaya bahwa perjalanan setelah kematian jauh lebih penting daripada kehidupan itu sendiri. Kepercayaan ini kemudian melahirkan ritual mumifikasi yang erat kaitannya dengan Anubis. Anubis sering disebut sebagai anak dari Dewi Nephthys. Meski dalam beberapa versi, ia juga dianggap anak dari Osiris dan Nephthys. Dalam kisahnya, Nephthys menyembunyikan kelahiran Anubis karena ia lahir dari hubungan rahasia. Meski demikian, Anubis tumbuh menjadi dewa yang memiliki peran penting dalam dunia kematian. Ia tidak pernah dipandang sebagai dewa jahat, melainkan pelindung bagi arwah manusia. Hubungannya dengan Osiris semakin kuat ketika ia membantu membalsem jasad Osiris setelah dibunuh oleh Set. Dari sinilah, Anubis mendapatkan gelar sebagai pelindung mumifikasi. Peran utama Anubis adalah sebagai dewa mumifikasi, yang memandu proses pengawetan jenazah. Masyarakat Mesir percaya bahwa tubuh harus diawetkan agar jiwa atau ka dapat mengenali wadahnya setelah kematian. Proses mumifikasi dilakukan oleh para imam dengan doa-doa khusus yang memanggil perlindungan Anubis. Dengan ritual ini, jenazah dipersiapkan untuk kehidupan abadi di alam baka. Patung dan lukisan Anubis sering ditempatkan di ruang pemakaman sebagai penjaga. Semua ini menegaskan bahwa tanpa Anubis, perjalanan roh menuju akhirat tidak akan lengkap. Selain mumifikasi, Anubis juga dikenal dalam upacara weighing of the heart atau penimbangan hati. Dalam kepercayaan Mesir, setelah kematian, hati seseorang akan ditimbang dengan bulu kebenaran, Ma'at. Anubislah yang memandu arwah ke ruang pengadilan Osiris dan memastikan proses berjalan adil. Jika hati lebih ringan dari bulu, maka roh dapat masuk ke surga abadi. Namun, jika hati lebih berat karena dosa, maka roh akan dimangsa oleh Amit, makhluk buas penguasa kehancuran. Dengan demikian, Anubis berperan sebagai hakim awal dalam kehidupan setelah mati. Salah satu penggambaran Anubis yang paling terkenal ada dalam kitab Orang Mati Mesir. Dalam teks itu, ia digambarkan berdiri di samping timbangan sambil mengawasi proses pengadilan roh. Ia menjaga agar tidak ada kecurangan dalam penimbangan hati, karena keadilan adalah prinsip utama. Anubis juga memimpin arwah ke hadapan Osiris setelah proses selesai. Hal ini membuatnya dikenal sebagai pembimbing roh atau Saikapem. Peran tersebut mirip dengan dewa Hermes dalam mitologi Yunani, meski berasal dari budaya yang berbeda. Pada masa Kerajaan Lama, Anubis dipuja sebagai dewa kematian tertinggi, sebelum Osiris mengambil peran tersebut. Seiring berkembangnya mitologi, Osiris kemudian menjadi raja dunia bawah, sementara Anubis menjadi pelindung makam dan hakim penimbang hati. Meski perannya bergeser, rakyat Mesir tetap menaruh rasa hormat besar padanya. Ia dianggap dewa yang dekat dengan manusia karena selalu hadir dalam setiap pemakaman. Bahkan dalam ritual keagamaan, pendeta akan mengenakan topeng Anubis untuk memerankan kehadirannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya simbol dan wujudnya dalam budaya Mesir. Secara arkeologis, bukti pemujaan Anubis terlihat pada banyak makam dan patung dari periode awal Mesir. Patung-patung berwarna hitam berbentuk serigala sering ditempatkan di pintu makam. Warna hitam melambangkan tanah subur Sungai Nil,
sekaligus simbol kehidupan baru setelah kematian. Para arkeolog juga menemukan banyak jimat berbentuk Anubis yang dipercaya memberi perlindungan bagi orang mati. Di beberapa situs, terdapat lukisan Anubis berdiri di samping peti mati para bangsawan. Semua ini membuktikan bahwa penyembahan Anubis adalah praktik nyata, bukan sekadar legenda. Anubis juga dikaitkan dengan pemakaman para Firaun Mesir. Dalam catatan sejarah, pemakaman raja selalu dipenuhi dengan ritual untuk memanggil perlindungan Anubis. Dewa ini diyakini mampu menolak roh jahat yang berusaha mengganggu perjalanan arwah raja. Tanpa kehadirannya, jiwa Firaun tidak akan sampai ke alam Osiris. Karena itu, peran Anubis bukan hanya untuk rakyat biasa, melainkan juga sangat vital bagi para penguasa. Bahkan keagungan Firaun pun dianggap tidak lengkap tanpa perlindungan Anubis. Di luar Mesir, kultus Anubis juga menyebar ke Yunani dan Romawi, terutama setelah penaklukan Mesir. Orang Yunani menghubungkannya dengan dewa Hermes dan menyebutnya Hermanubis, gabungan Hermes dan Anubis. Hal ini menunjukkan bagaimana budaya asing berusaha memahami dan menggabungkan kepercayaan lokal. Di Romawi, ia dipandang sebagai pelindung yang misterius dan eksotis dari timur. Penyembahannya tetap bertahan meskipun Mesir beralih ke pengaruh Helenistik. Dari sini, terlihat bahwa Anubis memiliki daya tarik lintas budaya. Banyak teks Mesir kuno menggambarkan doa dan nyanyian yang ditujukan khusus kepada Anubis. Doa-doa ini dipanjatkan agar arwah terlindungi dari bahaya di dunia bawah. Imam sering menyebut namanya ketika melaksanakan pembalseman. Nama Anubis dianggap memiliki kekuatan magis yang bisa mengusir roh jahat. Doa-doa tersebut masih bisa ditemukan dalam gulungan papirus dan dinding makam. Ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya hadir sebagai mitos, melainkan bagian nyata dari kehidupan spiritual bangsa Mesir. Pengaruh Anubis juga dapat dilihat dalam seni dan arsitektur Mesir. Lukisan dinding di makam-makam menggambarkannya dengan tubuh manusia berkepala serigala hitam. Patung-patungnya dibuat dalam posisi duduk atau berbaring seperti anjing penjaga. Arsitektur piramida juga mengadopsi simbol Anubis di beberapa relief. Seni ini mempertegas pandangan bahwa ia adalah penjaga antara dunia hidup dan mati. Seiring berjalannya waktu, gambarnya tetap dipertahankan, bahkan ketika Mesir mulai menerima pengaruh asing. Hingga kini, Anubis masih menjadi salah satu figur paling populer dari mitologi Mesir. Sosoknya sering muncul dalam film, buku, dan karya seni modern. Namun, penting untuk diingat bahwa perannya bukan hanya sebagai tokoh fiksi, melainkan bagian dari kepercayaan nyata ribuan tahun lalu. Ia mewakili rasa hormat bangsa Mesir terhadap kematian dan kehidupan setelah mati. Kehadirannya adalah simbol ketertiban dan keadilan dalam perjalanan arwah. Karena itu, Anubis tetap relevan sebagai ikon sejarah dan mitologi. Banyak orang awam mengenal Anubis hanya sebagai dewa serigala berwarna hitam. Namun, bagi orang Mesir kuno, ia adalah sosok yang lebih dalam maknanya. Ia adalah penjaga, pembimbing, dan hakim yang memastikan roh manusia mencapai tujuan akhir. Kekuatan dan kewibawaannya membuat semua orang percaya bahwa tanpa Anubis, jalan menuju keabadian mustahil dicapai. Inilah sebabnya ia disembah selama ribuan tahun tanpa tergantikan. Hingga akhir periode Mesir kuno, namanya tetap disebut dalam setiap pemakaman. Dengan demikian, kisah Anubis bukan sekadar mitos, melainkan refleksi kepercayaan masyarakat Mesir terhadap kematian dan dunia setelahnya. Ia lahir dari ketakutan manusia terhadap kematian sekaligus harapan akan kehidupan abadi. Perannya dalam mumifikasi, penimbangan hati, dan perlindungan makam membuatnya menjadi pusat dalam kepercayaan Mesir kuno. Bukti arkeologis, teks kuno, dan seni menunjukkan betapa besarnya pengaruhnya. Dari Mesir hingga dunia modern, Anubis tetap hidup dalam imajinasi manusia. Ia adalah pengingat bahwa setiap kehidupan selalu memiliki perjalanan setelah kematian.